Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai Sobat Cakasana, selamat datang kembali di Warta Cakasana, berbagi fakta dan cerita kebajikan. Perkenalkan, saya Yogi Soekartono. Pada kesempatan ini akan menjadi host untuk berbincang-bincang terkait dengan platform Merdeka Mengajar. Guru hebat, bijaksana, membimbing murid sepenuh hati. Dengan PMM prestasi meningkat, pendidikan Indonesia semakin berarti. Sesuai dengan pantun tersebut, pada episode kali ini, di Warta Cakasana akan membahas lebih dalam terkait PMM, terutama adalah pengelolaan kinerja. Pada kesempatan ini, kita kedatangan tamu yang luar biasa. Selamat datang Bapak PI. Selamat datang. Pripun kabare? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan dengan sekeluarga, teman-teman yang ada di sini juga berkabar baik. Alhamdulillah. Beliau adalah pengawas sekolah kita ya. Jadi beliau merupakan orang yang mengikuti perjalanan sekolah kita menjadi sekolah yang seperti ini. Kita yakin sekolah kita akan semakin maju dan terus maju. Kemudian di samping beliau ini adalah salah satu guru di SMAN 1 Paga, yaitu Bapak Nyaryadi. Ya. Pripun Bapak kabare? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu guru di SMA Negeri 1 Paga yang kebetulan oleh kepala sekolah diberi amanah untuk sebagai koordinator observer tentang pengelolaan kinerja. Luar biasa ya. Saya sama beliau baru kenal sekitar bulan Mei karena saya baru masuk di sini bulan Mei ya. Jadi luar biasa. Beliau salah satu yang menjadi observer pada saat pengelolaan kinerja kemarin. Kemudian di paling ujung sana ini adalah Bapak Wahyudi Teguh. Ya, beliau kita anggap sebagai salah satu guru senior di SMA kita tercinta. Pripun Bapak? Kabari. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu aja cukup saya kira. Pak Teguh selain guru senior juga sebagai salah satu observer di SMA Negeri 1 Paga. Boleh Pak, mungkin Gak usah guru senior, betul tuwek gitu. Ya. Kita langsung bertanya ke Pak Piing ya, Bapak. Ini terkait dengan sekolah kita, pripun? Ini perkembangannya mungkin. Alhamdulillah, kalau menurut pengamatan saya secara pribadi bahwa SMA Negeri 1 Paga luar biasa. Guru-gurunya punya daya juang yang tinggi, kompetensinya bagus, dan didukung dengan kerjasama atau gotong royong yang bagus. Insya Allah semakin lama SMA Negeri 1 Paga semakin oke. Kita doakan bareng-bareng semoga sekolah kita tercinta semakin oke. Amin. Amin. Oleh Pak PI. Kita ke fokus apa yang kita diskusikan hari ini nih Bapak. Ini terkait dengan PMM. Saya mungkin adalah salah satu guru yang bisa dikatakan newbie nih terkait PMM karena saya termasuk guru baru di sini. Jadi ini PMM itu sebenarnya apa, kemudian tujuannya apa sih Pak sebenarnya adanya PMM di sekolah atau terhadap guru atau terkait dengan sekolah? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang seringkali muncul di hadapan Bapak Ibu guru. PMM itu tidak lain sebagai sebuah media atau aplikasi sebagai media belajar, mencari informasi, mencari pengalaman, dan itu harapannya untuk bisa diterapkan dalam dunia nyata, dalam kegiatan proses belajar mengajar. Di PMM itu juga terkoneksikan dengan rapot pendidikan kan. Berdasarkan poster rapot pendidikan itu kan ada 6 aspek. Dari aspek literasi, numerasi, karakter, kemudian
kemudian kebinekaan atau profil apa ya, kebinekaan, kemudian iklim keamanan sekolah, dan yang terakhir yaitu tentang kualitas pembelajaran. Pada masing-masing aspek tersebut kan itu ada dua substansi. Yang satu terkait dengan apa, akar masalah atau permasalahan pada masing-masing aspek, termasuk juga masing-masing indikator pada masing-masing aspek itu. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan benahi atau solusi, sehingga yang solusi ini akan terkoneksikan dengan BMM. Jika guru banyak beraktivitas dalam BMM, maka akan memperoleh banyak pengalaman dan akan memudahkan guru untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul di pembelajaran. Termasuk juga ini upaya untuk meningkatkan kualitas guru dalam melaksanakan pembelajaran yang harapannya guru tersebut mampu melayani keberagaman kebutuhan belajar murid-murid yang tentu setiap murid itu punya kodratnya masing-masing. Nah, jadi seperti itu. Alam sama kodrat zaman. Kodrat alam sama kodrat zaman. Ini spesialisnya Pak Nyaryadi. Jadi PMM itu merupakan media yang bisa dimanfaatkan oleh para guru untuk mengembangkan dirinya, yang ketika Bapak Ibu guru itu merasakan saya kok ada kekurangan ya. Nah, nanti dalam menimpa dirinya, Bapak Ibu guru bisa memanfaatkan PMM itu, platform aplikasi Merdeka Mengajar, yang berupa aplikasi. Oke, kalau dari kacamata Bapak guru yang senior, ketika muncul PMM itu seperti apa? Ini kita dengarkan bersama. Ya, jadi untuk guru senior itu sesuatu yang baru, karena ini murni pure di aplikasi, ya, di aplikasi. Mau tidak mau, karena ini sebuah kewajiban, sebuah keharusan. Mau tidak mau kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman itu tadi. Karena pemerintah sekarang memang betul-betul ingin meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Ini makanya setiap guru, tidak hanya guru muda, guru tua sama seperti saya ini pun masih harus banyak belajar untuk mengikuti perkembangan di IT-nya ini. Guru tua apa guru senior, Pak? Saya lebih mantap ke guru tua. Luar biasa. Jadi yang senior, yang tua aja mau belajar, sedangkan kita yang masih muda, masa ya kalah sama guru yang sudah mendekati masa purna. Dan saya selaku pengawas, saya juga merasa sangat bersyukur di sekolah sini, di mana guru-guru yang senior ya toh, yang sudah mendekati pensiun tapi masih tetap punya daya juang yang tinggi dan turut memberi motivasi pada guru-guru yang muda. Ini luar biasa guru-guru seperti Pak Teguh ini. Saya mengalami, ya, jadi sebagai guru baru, beliau ini yang setiap hari memberikan arahan bagaimana nanti jadi guru yang baik itu seperti apa. Jadi luar biasa beliau ada di sekolah kita ini. Kita langsung ke terkait dengan salah satu fitur di dalam PMM, jadi kita fokus ke pengelolaan kinerja. Jadi di sini untuk pengelolaan kinerja itu seperti apa sih, Bapak? Terkait, nah, ketika kita harus menghadapi itu, dilihat dari kalau misalkan saya guru, biar istilahnya nggak merasa takut atau kadang kecenderungan ketika kita melakukan ketika ada observasi, kecenderungan kita sebagai guru itu, waduh nanti kita dinilai di kelas, kemudian takut nanti kalau ada yang salah, seperti itu. Pripun? Oke. Secara garis besarnya untuk pengelolaan kinerja itu terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, kemudian tahap pelaksanaan, kemudian tahap penilaian, kan seperti itu. Tahap perencanaan itu ada pada bulan pertama, baik itu di periode pertama maupun di periode yang kedua. Kemudian 2 bulan itu, ya, atau di bulan
kedua dan di bulan ketiga itu ya persiapan untuk menghadapi observasi atau semacam pengamatan atau ya monitor lah terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Kemudian dari hasil monitor atau hasil observasi atau pengamatan itu tentu saja akan terjadi proses dialog antara guru yang diamati dengan supervisor, dengan kepala sekolah atau dengan tim yang ditugasi untuk melakukan observer kan seperti itu. Tentu dalam hal ini kan nanti akan muncul melakukan refleksi kembali, ya, melakukan refleksi dan umpan balik dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan itu, yang kemudian barulah tindak lanjut. Ya, setelah tindak lanjut itu dilakukan penilaian. Tentu saja dalam hal ini ya sebagai seorang guru itu misalnya dalam masa perencanaan atau tahap awal ya tentu saja yang namanya guru itu ya harus membuat perencanaan. Baik itu berupa RPP maupun berupa modul ajar, dan tentu saja perencanaan ini fungsinya sebagai panduan, sebagai arahan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tanpa adanya perencanaan pembelajaran tidak bisa dipastikan bahwa pembelajaran itu akan bisa berjalan dengan baik atau mengacu pada tujuan pembelajaran yang telah dicanangkan. Jadi seperti itu. Kemudian ketika pada masa observasi ini yang memang secara umum bahwa Bapak Ibu guru itu jika ngajar ada yang nonton, katakan seperti itu. Jika ngajar ada yang melakukan pengamatan, mungkin secara psikologis terganggu, sedikit terganggu katakanlah seperti itu. Mungkin pada tataran 5 sampai 10 menit mungkin terjadi sebuah perubahan performance, gitu. Yeah. Tapi setelah itu insya Allah akan bisa berjalan secara datar, gitu, berjalan secara bagus sesuai dengan style guru dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Dengan pemberlakuan kurikulum yang baru yaitu kurikulum Merdeka, ya tentu saja dalam hal ini guru dalam melaksanakan pembelajaran harapannya harus mampu untuk melayani kebutuhan belajar anak yang beragam. Ya, jadi seperti itu intinya pengelolaan kinerja ini supaya kinerja Bapak Ibu guru teratur. Kinerja Bapak Ibu guru selaras sesuai dengan relnya. Yang terkelola dengan bagus, jadi seperti itu, sehingga semakin ke depan itu semakin terjadi proses perbaikan, dan jika hal ini dilakukan terus-menerus itu akan sangat luar biasa sekolah tersebut. Saya seyakin-yakinnya kualitas pembelajaran akan semakin hebat, semakin meningkat, semakin mampu untuk melayani anak, sebagaimana disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara atau KHD itu tugasnya guru itu menghambakan diri pada murid. Kata menghambakan ini untuk tidak disalah tafsirkan. Ya, artinya memberikan pelayanan secara optimal seperti itu. Murid dan murid. Pokoknya murid itu menjadi sebuah sasaran. Jangan sampai guru gaya saya seperti ini kok ngajarnya. Siswa harus menyesuaikan dengan cara ngajar saya. Itu namanya bukan pembelajaran yang berpihak pada murid, tetapi itu pembelajaran yang berpihak pada guru. Itu sudah usang. Itu dan memang perlu untuk ditinggalkan. Ya mindset untuk meninggalkan itu memang ya sebuah proses. Tapi jika ada daya juang yang tinggi, insya Allah apa yang menjadi harapan itu akan bisa berjalan dengan bagus. Terima kasih Bapak. Jadi pembelajaran yang berpihak pada murid itu guru yang menyesuaikan ke keadaan murid. Gitu ya Pak ya? Nggih. Seperti itu. Kalau seperti yang tadi dari kita kembali ke pertanyaan awal terkait ketika kita melihat ada beberapa guru yang masih mindsetnya adalah ada observer berarti dia dinilai. Itu seperti apa Bapak?
Mungkin dari Paknya dulu. Kalau memang gini, untuk pengolahan kinerja guru dan kepala sekolah ini tujuan utamanya adalah memperbaiki pembelajaran di kelas. Adalah program baru ini, jadi kita juga tidak serta-merta menyalahkan Bapak Ibu guru yang punya mindset seperti itu, karena selama ini kan istilahnya supervisi. Iya, Jadi kepala sekolah, supervisornya itu adalah berada di atasnya, super ya. Ya. Sedangkan guru itu sebagai objek yang dinilai. Sedangkan di sini di pengelolaan kinerja itu kembali lagi pada tujuan utamanya, yaitu memperbaiki pembelajaran di kelas yang diharapkan berpihak pada murid itu tadi. Di dalam pengolahan kinerja ini ada 8 yang diobservasi, dan itu tidak langsung satu kali observasi, tetapi dalam satu kali observasi, jadi di periode dalam 1 tahun kan ada 2 periode. Di satu periode itu masih satu. Contohnya adalah pembelajaran yang interaktif, itu salah satunya. Salah satunya seperti itu. Nanti kalau pembelajaran yang interaktif itu sudah baik, di periode berikutnya ke yang kedua, yang ketiga sampai 8. Sehingga nanti kalau kompetensi guru itu sudah sesuai dengan ke-8 kompetensi itu, insya Allah nanti pembelajaran di kelasnya itu bagus. Gitu. Mungkin kalau saya bisa menambah dari apa yang disampaikan oleh Paknya, yaitu kegiatan observasi itu tujuannya betul apa yang disampaikan, yaitu untuk perbaikan pembelajaran, dan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan coaching. Seperti itu. Dalam hal ini sebagai tim observer gitu, atau kepala sekolah itu nggak ada yang nyalahkan kok, nggak ada yang nyalahkan gurunya, enggak. Cuman bertanya, katakanlah dari sisi pembelajaran tadi, katakanlah menurut jenengan yang jenengan lakukan, sisi-sisi yang perlu ditingkatkan yang mana, katakan seperti itu. Guru kan akan terbuka, gitu, menyampaikan. Kemudian solusinya pun bukan dari kepala sekolah. Dari kepala sekolah bukan. Dari tim bukan. Tetapi dari guru yang bersangkutan. Fungsinya dari kepala sekolah mau tim observer itu menggali potensi lawan bicara, menggali potensi guru. Dan potensi tersebut mungkin ada beberapa gitu, yang terbagus menurut guru tersebut sebagai upaya untuk perbaikan, sebagai upaya untuk ngambil solusi, dan itu nanti diterapkan. Jadi dalam hal ini kegiatan observasi itu bukan untuk nyalah-nyalah guru, itu tidak ada, tetapi membantu Bapak Ibu guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang jadi seperti itu, mengacu kepada peserta didik itu. Iya, seperti ini itu. Cocok ini Pak Yogi, betul. Saya selaku guru sing paling tua nih gini, hampir 30 tahun ya, menganggap saya wis dadi master dari guru. Iya kan ya? Ternyata dengan pelaksanaan yang seperti ini kita ya harus belajar. Kita harus menerima masukan-masukan beliau-beliau yang istilahnya dalam pembelajaran itu mengena banget, bisa menggembirakan anak, memberikan semangat kepada anak untuk menggali ilmu itu. Ya kita harus mau belajar. Jangan patok bangkrong lek sing tuwek iku mesti ngajari apik. Nah, di sini. Jadi yang senior juga open minded. Iya, kita harus mau membuka diri, berlapang dada, menerima masukan-masukan dari beliau-beliau yang memiliki kompetensi yang lebih dari yang muda-muda, termasuk panjenengan. Ini cara ngajarnya ya minimal saya mengintip. Nah, dengan IT yang luar biasa, loh, aku kok yo kepingin kan gitu loh. Ternyata memang berdampak banget. Apalagi nanti kalau pelaksanaan observasi ini kan 1 tahun 2 kali nih. Iya kan? Ya saya yakin 3-4 tahun lagi guru-guru kita itu jadi guru-guru yang hebat. Ini beberapa contoh guru-guru yang sudah mindsetnya luar biasa, berkembang. Dia tidak asik di zona nyaman, tetapi turut bangkit, mengubah pola pikir untuk beradaptasi dengan kurikulum yang diterapkan, yaitu kurikulum merdeka. Jadi seperti itu.
Ya memang ya Tegal Sawah yang kono. Nah, itulah ya mau tidak mau kita harus menyesuaikan. Intinya kita kembali ke apa? Murid murid Itu. kemudian juga kita tentunya akan terus belajar ya, terus belajar terkait bagaimana pengelolaan kelas yang baik yang nantinya bisa memberikan apa ya istilahnya, kalau saya menyebutnya adalah menyenangkan. Jadi pembelajaran yang menyenangkan. Kalau sekarang kan istilahnya terdiferensiasi atau apa, kalau saya menggunakan bahasa pembelajaran yang menyenangkan, bagaimana nanti menciptakan suasana yang menyenangkan di kelas. Kalau saya dengan dengan pembelajaran yang menyenangkan, tentunya apa yang kita sampaikan akan diterima dengan baik oleh kalau menurut saya gini, dari anak yang tidak tertarik menjadi tertarik itu bagaimana. Jadi kalau awal-awalnya untuk di mata pelajaran tertentu itu ya, itu kan ada mindset anak itu gak seneng aku pelajaran ini. Tapi ya apa caranya bisa membangkitkan semangat anak untuk belajar di mata pelajaran itu, karena ini adalah sebuah kewajiban dan semuanya harus bisa, kan begitu. Nah, itu ada kepuasan tersendiri bagi kita, bagaimana anak itu bisa tertarik dengan apa yang kita sajikan, kita sampaikan, yang tadinya itu tidak. Selama ini yang pelajaran favorit kan bagi peserta didik kan cuma olahraga. Saya kira matematika. Olahraga. Kan gitu. Ternyata matematika sekarang sudah digandrungi anak-anak dengan pola-pola yang baru ini. Kan gitu. Luar biasa. Apalagi sosok Pak Nyaryadi ini memberikan contoh bagi kami untuk nanti menerapkan di kelas seperti apa gitu kan. Gitu. Kemudian terkait setiap program itu pasti ada target ya. Pengelolaan kinerja pun juga pasti ada targetnya. Kiat-kiat buat kami sebagai guru itu seperti apa yang nanti agar pengelolaan kinerja itu sesuai dengan target yang kita harapkan. Tertib perencanaan, tertib pelaksanaan. Insya Allah evaluasi akan mengikuti kedua ketertiban tersebut. Ya toh? Katakanlah kalau guru di tahap perencanaan itu tidak membuat perencanaan pembelajaran, artinya betul-betul tidak menyiapkan modul belajar itu bisa dipastikan bahwa kegiatan pembelajaran itu tidak akan bisa berjalan secara optimal seperti itu. Ya sama saja. Rencana pembelajaran itu bisa diibaratkan orang yang cari rumput mesti bawa sabit, ya toh. Kalau ingin dapat rumput ya bawa sabit supaya rumputnya bisa optimal yang dicari tersebut. Iso Pak, atau bisa tidak bawa sabit pun bawa rumput. Ya mungkin jeboli punya tetangganya kan seperti itu. Kalau mindset orang sekarang beli bawa uang Pak. Bawa uang ini yang istilahnya yang ada di pendidikan kita kan itu. Anak-anak itu kan itu. Jadi artinya untuk mendapatkan sesuatu gak usah ngel-ngel duit. Ya, jadi sekarang dengan itu kan berarti kan prosesnya yang api, ya toh, proses perencanaan api, kemudian proses pelaksanaan juga bagus. Ini pun nanti akan bisa menentukan gitu loh, terkait dengan evaluasinya. Seperti itu. Dan evaluasi dalam pengelolaan kinerja ini kan ada 3, ya toh. Yang nomor 1 ratingnya itu di bawah ekspektasi. Gitu. Kemudian sesuai ekspektasi. Kemudian yang terakhir ini yaitu di atas ekspektasi. Ya harapan saya semua guru ya harus di atas. Harus tidak-tidaknya lah itu selaras atau sesuai dengan ekspektasi. Mana mungkin loh kita jadi guru. Aku tak jadi guru. Saya mau jadi guru yang cukup biasa-biasa saja lah. Itu pada dasarnya merupakan sebuah pengingkaran terhadap tugas dan fungsinya sebagai seorang guru. Ya saya sangat berharap pada semua guru untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan tugas dan peran guru tersebut merupakan sebuah bagian dari ibadah, yaitu supaya rezeki nih ya rezeki sing barokah yang bagus seperti itu.
Dan saya tidak punya keyakinan bahwa ada guru saya cukup yang seperti ini aja lah, saya cukup bagian terakhir saja. Itu pengingkaran terhadap hati nurani pada dasarnya. Kalau ada guru yang hanya sekedar leha-leha gitu, leha-leha santai, makanya saya di berbagai sekolah itu sangat menganjurkan, mengharapkan atau menginstruksikan pada guru-guru utamanya yang masih muda-muda harus punya daya juang yang bagus. Seperti itu. Berarti ini ada katanya dengan kompetensi, kompetensi guru juga kan, pengelolaan kinerja, kemudian juga untuk pengembangan diri kan, berarti kompetensi ini mungkin ada pesan atau pesan kepada rekan-rekan guru terkait dengan mungkin bisa untuk peningkatan kompetensi atau pengembangan dirinya ya. Karena kan masih ada yang beberapa memang bodo amat nunut misalkan itu di internet ada banyak gitu kalau tugas-tugas misalkan perangkat atau apa. Kalau secara teknis ya Mas, ketika di lapangan kiat-kiatnya itu harus yang pertama dimulai dari seperti yang disampaikan oleh Pak Yudi Teguh tadi, perubahan mindset dulu. Karena ini program baru, kalau mindsetnya itu masih pola lama sehingga ini cuma dianggap sebagai formalitas. Kalau yang seperti itu nanti ya cuma mengisi aplikasi sudah selesai. Tapi harapan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas nggak dapat. Jadi saya setuju dari Bapak pengawas tadi, dari perencanaan itu disiplin perencanaan. Di sana kan nanti ini keluh kesah dari teman-teman ketika perencanaan. Kan di sana ada RHK, rencana hasil kerja. Loh apa iso golek sertifikat sakmene? Kan ada yang seperti itu. Padahal di BMM itu banyak sertifikat asalkan kita mempunyai mindset yang memang ingin berubah. Di situ. Terus kemudian untuk teknis yang di lapangan yang kami alami itu disarankan kepada Bapak Ibu guru itu dengan observer, dengan Bapak Ibu yang mengobservasi itu dekat, sering komunikasi. Karena di sana nanti apa yang tertulis di aplikasi itu akan diterjemahkan ketika ada komunikasi. Misalkan Pak A ini ingin memperbaiki tentang pertanyaan yang memancing siswa diskusi dan kritis, misalkan seperti apa. Itu kalau ditulis nggak cukup Mas, apalagi di sana cuma 500 kata, seperti itu. Karakter. Iya, karakter. Di situ. Kalau dari saya gini, jadi untuk menyikapi yang seperti ini, bagaimana bisa segera cepat bisa menyesuaikan ya. Yaitu tadi dari mindset kita. Kalau kita itu mindsetnya sudah benar, orang atau guru ya, ini karena topiknya ada guru. Guru kalau yang tidak mau berubah, berarti tidak mau maju. Guru yang tidak puas dengan kondisi yang sekarang, itulah guru yang hebat. Selalu akan meningkatkan kompetensi dan kompetensinya, dan orang guru model ini tidak akan pernah puas. Ini. Yang kedua, guru itu harus memiliki nawa itu yang benar-benar untuk memberikan pengajaran dan pembimbingan. Ini. Kalau itu sudah ada, makanya dalam setiap langkahnya, dalam setiap kegiatannya, selalu diawali dengan persiapan yang matang atau persiapan yang maksimal. Nah, kalau persiapannya itu sudah maksimal, otomatis di pelaksanaan itu nanti akan maksimal. Dan akan menghasilkan produk-produk yang lebih baik lagi. Ini, mari kepada guru-guru yang muda kita tingkatkan semangat kita untuk terus maju untuk pendidikan Indonesia. Oke, luar biasa. Tambahan nih, silakan. menambah dari apa yang disampaikan oleh Pak Nyak dan Bapak Teguh, gitu kan. Saya teringat dengan 3 kata di guru penggerak, yaitu guru itu harus bergerak, gitu, bergerak dan mampu menggerakkan guru yang lain mencapai ya sasaran sekolah yang jauh lebih bagus,
Dan guru juga tidak perlu untuk takut untuk belajar, takut menghadapi permasalahan. Saya teringat pada pendapat dari Bung Karno yang mengatakan, barang siapa takut menghadapi persoalan, iya sebenarnya takut mengalami kemajuan. Jadi sebagai seorang, ayolah kita bersama-sama untuk berjuang, punya daya upaya yang luar biasa. Apa yang kita harapkan bersama-sama dengan dilakukan secara kolaborasi, gotong royong, kerja keras, insya Allah akan mudah untuk mencapai sebuah tujuan sekolah yang unggul, sekolah yang maju, yang saya sampaikan tadi, sekolah yang UGI seperti itu. Terakhir ini mungkin pertanyaan dari saya, harapan untuk sekolah kita SMA N1 Paga ini seperti apa? Mungkin ada pesan buat kami semua di sekolah. Ya, sebenarnya tidak terlepas dari yang sebelumnya. Jadi dalam hal ini guru harus kerja secara profesional, kemudian secara ikhlas, kemudian pengabdian, dan mudah-mudahan kerja kita merupakan bagian dari ibadah dan punya rasa syukur, sebab di luar sana masih banyak orang yang mencari pekerjaan, sementara kita sudah punya pekerjaan yang bagus. Sebagai seorang guru, wujud dari rasa syukur tersebut untuk bisa mengimplementasikan tugas dan peran kita dengan sebaik-baiknya. Peran dan tugas guru yang profesional, yang mampu mendampingi anak-anak, yang mampu menuntun anak-anak, sehingga kebutuhan belajar anak itu bisa terlayani dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan potensi, sesuai dengan kodrat yang dimiliki oleh anak. Yang menurut Ki Hajar Dewantara, tugas guru itu menuntun anak didik agar guru mampu untuk menebalkan garis-garis samar yang dimiliki oleh murid atau anak didik itu. Terima kasih banyak. Jadi hari ini bincang-bincang kita luar biasa ya. Jadi Pak Teguh, terima kasih banyak kesempatannya. Kemudian Pak Nyaryadi, teristimewa buat Pak PI. Jadi hari ini kita semakin paham terkait pengelolaan kinerja pada PMM. Jadi ini adalah diskusi terakhir nih terkait PMM. Sebelum saya akhiri, awalnya saya tadi ya Bapak. Kok jangan diskusi terakhir untuk materi. Untuk kesempatan kali ini, diskusi untuk kesempatan kali ini berakhir. Awalnya tadi saya membuka dengan sebuah pantun, dan saya tutup juga dengan membacakan pantun. Ini mohon maaf saya baca, saya nggak hafal. Ya, jadi ke pasar membeli sirup manis, cakep. Tak lupa membeli sekotak roti. Cakep. Pengelolaan kinerja baik hasilnya sinergis. Mari terapkan dengan sepenuh hati. Oh. Masih saya tambahi satu pantun lagi. Burung nuri terbang tinggi. Cakep. Hinggap sebentar di pohon mangga. Cakep. Terima kasih sudah menemani. Sampai jumpa di next Warta Cakasana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jaya selamanya.